Suatu ketika, di sebuah desa di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Aiden. Desa itu dipenuhi oleh rumah-rumah sederhana, jalanan berbatu, dan ladang hijau yang membentang luas. Penduduk desa kebanyakan sebagai petani atau pengrajin, dan kehidupan berlangsung lambat, namun penuh tantangan. Aiden, seorang pemuda berusia 23 tahun, adalah seorang tukang kayu yang mewarisi pekerjaan itu dari mendiang ayahnya. Toko kecil milik Aiden berada di sudut desa dengan atap kayu yang sudah mulai lapuk. Ia bekerja sendirian setiap hari, membuat kursi atau memperbaiki meja tua untuk pelanggan yang hampir selalu menawar hingga keinginan murah. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk membeli roti, sup, dan bahan bakar kayu untuk musim dingin. Namun Aiden bukanlah pemuda yang hanya puas dengan cukup. Di setiap waktu luangnya, dia duduk di tepi jendela rumah kecilnya, memandangi bukit di kejauhan sambil membayangkan toko furnitur besar miliknya sendiri suatu hari nanti. Ia bergumam seorang diri. Dari kota-kota jauh, orang akan datang ke desaku hanya untuk membeli furnitur buatan Aiden. Sayangnya, mimpi itu terasa begitu jauh. Setiap kali ia mencoba menyisihkan uang, selalu saja ada pengeluaran tidak terduga. Atap rumah yang bocor, mesin kayu yang rusak, atau tagihan dokter untuk ibunya yang sakit. Beberapa penduduk desa mengolok-olok impiannya. Toko furnitur besar, ejek Walter, seorang petani yang sering memesan kursi murah darinya. Aiden, kau bahkan tak punya cukup uang untuk membeli kayu berkualitas? Ucapan itu melukai hati Aiden, tapi ia tetap menyimpan impiannya. Suatu hari, seorang pria tua bernama Mr. Conrad datang ke toko Aiden. Ia adalah seorang pedagang keliling yang dikenal luas karena kebijaksanaannya. Mr. Conrad memesan sebuah meja makan besar yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu. Itu adalah pekerjaan terbesar yang pernah diterima Aiden, dan upahnya cukup besar untuk membuatnya bersemangat. Namun di tengah pekerjaannya, konflik mulai muncul. Pada hari ketiga, Aiden menyadari bahwa kayu yang ia gunakan tidak cukup untuk menyelesaikan meja itu. Ia pergi ke pemasok kayu lokal hanya untuk mendapati bahwa harga kayu telah melonjak 2 kali lipat akibat musim dingin yang keras. Dengan uang yang ia miliki, ia hanya mampu membeli setengah dari jumlah kayu yang diperlukan. Aku tak bisa meminta bayaran lebih kepada Mr. Conrad, pikir Aiden dengan panik. Ia akan kecewa dan mungkin tidak akan pernah kembali. Aiden mencoba mencari jalan lain. Ia berbicara dengan Walter, si petani, untuk meminjam uang. Namun Walter dengan sinis menolak. Mungkinkah harus menjual tokonya saja? Aiden itu lebih realistis daripada mengejar mimpi yang mustahil. Malam itu, Aiden pulang dengan hati yang berat. Ia duduk di bangku kayu tua di sudut rumahnya, menatap uang yang tersisa di atas meja. Apakah aku terlalu serakah bermimpi setinggi ini? Pikirnya. Namun sebelum menyerah, ia mengingat nasihat ibunya. Aiden, kata sang ibu saat ia masih kecil, semua hal besar dimulai dari langkah kecil. Jangan takut memulai, meski langkah itu terasa berat. Keesokan harinya, dengan tekad baru, Aiden pergi ke kota terdekat. Ia membawa beberapa furnitur kecil buatannya, kursi lipat dan rak kecil untuk dijual di pasar kota itu. Itu adalah perjalanan yang penuh risiko. Jika ia gagal menjual furnitur itu, ia tidak akan memiliki cukup uang untuk pulang. Sesampainya di kota, ia memasang lapak kecil di sudut pasar yang ramai. Awalnya tidak ada yang tertarik, namun menjelang siang, seorang wanita kaya yang sedang mencari rak untuk dapurnya berhenti di lapak Aiden. Ia terkesan dengan kualitas pekerjaan Aiden dan beli semua furnitur yang Aiden bawa. Dengan uang itu, Aiden kembali ke desanya, membeli kayu yang ia perlukan, dan menyelesaikan meja untuk Mr. Conrad tepat waktu. Ketika Mr. Conrad melihat hasilnya, ia tersenyum lebar dan berkata, "Kamu punya bakat anak muda, jangan biarkan dunia menghancurkan mimpimu." Namun, tantangan baru telah menunggu di depan. Meskipun berhasil melewati ujian ini, ia tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjangnya. Beberapa minggu setelah menyelesaikan meja untuk Mr. Conrad, kehidupan Aiden mulai sedikit berubah. Kabar tentang keahliannya tersebar ke beberapa desa sekitar, begitu juga di kota tempat ia menjual furniturnya sebelumnya. Hingga perlahan ia mulai menerima pesanan dari orang-orang baru. Namun tantangan berikutnya datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu sore, seorang pedagang kota bernama Victor mendatangi toko Aiden dengan tawaran menarik. Victor ingin memesan 10 meja makan untuk dijual di toko furniturnya di pusat kota Wina. "Jika kamu bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu 1 bulan," kata Victor sambil mengeluarkan sekantong uang emas, "aku akan memberimu bayaran yang cukup besar untuk membangun apapun yang kau inginkan." Mata Aiden berbinar.
Namun tawaran itu juga menimbulkan dilema besar. Produksi 10 meja makan akan membutuhkan waktu, tenaga, dan kayu berkualitas tinggi. Semuanya tidak mudah didapat. Tokonya yang kecil tidak cukup memadai, dan ia tidak memiliki pekerja untuk membantunya. Tetapi kesempatan ini terlalu besar untuk dilewatkan. Baiklah, jawab Aiden dengan penuh tekad. Aku akan menyelesaikannya. Malam itu, Aiden mulai merancang rencananya. Ia menghitung bahwa jika ia bekerja dari pagi hingga larut malam tanpa istirahat, ia akan bisa menyelesaikan pesanan itu tepat waktu. Namun ia perlu lebih banyak kayu dan uang yang ia miliki tidak cukup untuk membeli bahan baku. Dalam situasi mendesak ini, Aiden memutuskan untuk menjual satu-satunya harta berharganya, jam tangan emas warisan sang ayah. Saat ia berdiri di toko perhiasan di kota untuk menjual jam itu, Aiden merasakan konflik dalam hatinya. Jam itu adalah kenang-kenangan terakhir dari sang ayah, pengingat akan perjuangan hidup yang tak kenal lelah. Tapi Aiden tahu bahwa untuk mencapai impiannya, ia harus bersedia berkorban. Ini bukan akhir, ia meyakinkan dirinya. Hanya sebuah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Dengan uang hasil penjualan jam itu, Aiden membeli kayu terbaik yang tersedia. Ia mulai bekerja tanpa henti, seringkali lupa makan dan tidur. Tubuhnya mulai lelah, tapi pikirannya tetap fokus pada tujuan. Setiap malam, ia mengingat kata-kata Mr. Conrad, "Jangan biarkan dunia menghancurkan mimpimu." Namun seiring waktu, Aiden mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Tangan-tangannya melepuh karena terlalu lama memahat kayu, dan kepalanya sering pusing akibat kurang tidur. Penduduk desa mulai khawatir. "Aiden, kamu harus istirahat," kata tetangganya Estra. "Jangan memaksa diri seperti ini, kamu akan jatuh sakit." Tetapi Aiden tidak mendengar. Ia takut jika berhenti, ia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Ketegangan mencapai puncak pada minggu terakhir sebelum tenggat waktu. Salah satu meja yang hampir selesai tiba-tiba rusak karena cacat pada kayu. Itu berarti Aiden harus mengulang satu pekerjaannya dari awal dengan waktu yang semakin sedikit. Pada hari yang sama, ibunya mendapati Aiden duduk di toko dengan kepala tertunduk di atas meja. "Aiden, berhentilah sejenak," kata ibunya dengan lembut. "Hidup bukan hanya tentang mengejar mimpi, kamu juga harus menjaga kesehatanmu." Air mata mengalir di pipi Aiden. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa, Bu. Aku hanya ingin kita keluar dari kesusahan," tangis Aiden. Ibunya memeluk Aiden dengan hangat. "Kamu sudah membuktikan banyak hal, nak. Tapi kau harus ingat, tidak ada gunanya sukses jika kamu kehilangan kesehatan atau kebahagiaanmu di perjalanan." Kata-kata itu menyadarkan Aiden. Ia memutuskan untuk meminta bantuan dari tetangganya, sesuatu yang sebelumnya ia enggan lakukan karena merasa malu. Dengan bantuan beberapa tetangga, Aiden menyelesaikan pesanan Victor tepat waktu. Victor sangat terkesan dengan hasilnya dan membayar Aiden sesuai janjinya. Dengan uang yang diperoleh, Aiden membeli alat-alat baru dan memperluas tokonya. Ia juga mempekerjakan beberapa pemuda desa untuk membantu usahanya. Namun pengalaman itu mengajarkan Aiden sesuatu yang lebih penting daripada sekedar menghasilkan uang. Ia belajar bahwa perjalanan menuju impian tidak selalu harus ditempuh sendirian. Dan menjaga keseimbangan dalam hidup adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang. Dan Aiden, meski lelah, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia tahu bahwa setiap langkah, setiap pengorbanan membawa dirinya lebih dekat pada mimpinya. Teman-teman, perjuangan meraih kesuksesan membutuhkan pengorbanan, kerja keras, dan pemikiran yang bijak. Jangan ragu untuk meminta bantuan, karena perjalanan menuju impian tidak harus ditempuh sendirian. Hargai setiap langkah kecil yang kamu capai, karena jika bukan kamu, siapa lagi yang akan menghargai usahamu?